Oke, baiklah ya. Untuk video kita kali ini, itu kita melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya itu mengenai penjadwalan CPU, ya. Nah, untuk video kali ini lanjutan dari penjadwalan CPU, ya di mana di video sebelumnya itu sudah membahas mengenai penjadwalan CPU FGFS First Come First Serve, kemudian Primitive Shortest Job First, dan non-primitive shortest job first. Dalam algoritma penjadwalan tersebut, ya bagi kalian yang baru bergabung di dalam channel ini, ya silakan simak video sebelum kita yaitu penjadwalan CPU ya. Nah, dan kali ini untuk penjadwalan CPU lanjutannya dalam algoritma penjadwalan yang akan dibahas ini adalah algoritma penjadwalan round robin dan Higgs penalty ratio next. Yuk, langsung saja kita ke video pembelajaran penjelasan dari algoritma penjadwalan round robin dan Higgs penalty ratio next. Oke ya, baiklah ya dalam video pembelajaran kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya langsung kita ke dalam video pembelajaran yang dimana pembahasan kita di sini adalah mengenai penjadwalan CPU ya. Kita masih melanjutkan dari materi di dalam penjadwalan CPU sebelumnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, ada pembahasan kita di sini adalah mengenai algoritma penjadwalan CPU ya. Nah, algoritma penjadwalan CPU ya ini sudah kita bahas di sebelumnya. Ada first come first serve, kemudian juga ada FCFS, kemudian juga ada ya parameter shortest job first-nya, kemudian ada non parameter shortest job first. Ya, minggu yang lalu sudah kita bahas ini. Dan ya untuk pembahasan hari ini ya dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai round robin dan Higgs penalty ratio next. Nah, di dalam pembahasan penjadwalan round robin ini adalah pembahasan yang dimana algoritma penjadwalan yang diberikan oleh sistem operasi kepada CPU. Ya, adapun algoritma di sini yang diberikan oleh sistem operasi kepada CPU adalah merupakan algoritma yang dijalankan prosesnya itu berdasarkan dari yang namanya kuantum waktu. Ya, nah penjadwalan ini tanpa prioritas. Ada dengan secara bergantian ya si prosesor akan melayani prosesnya. Namun dalam proses yang dilakukan ini tadi tetap menyesuaikan dari khususnya kuantum waktunya. Apa itu kuantum waktu? Ini adalah sebuah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap prosesnya. Dan ini untuk pelayanan prosesnya harus tetap mengikuti dari kuantum waktu tersebut. Misalnya ada proses pertama yang sedang dilayani. Nah, di sini nanti dalam pelayanan prosesnya, jika menggunakan round robin di sini, misalnya proses pertama itu dengan memiliki lama prosesnya 5 milisecond. Maka di sini jika ada kuantum waktunya 2, ya, berarti yang ini dijalankan dalam pelayanan proses pertama di dalam proses pertama tadi itu cukup 2 milisecond dulu. Ya, bukan berarti 2 milisecond ini dia langsung habis, tidak. Nah, ini dia akan dilanjutkan, ya akan dilanjutkan nanti setelah proses-proses setelahnya dari P1 tadi itu sudah dijalankan juga berdasarkan kuantum waktu. Nah, jadi dalam proses pelayarannya perubahan kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Nah, itulah di dalam khususnya penjadwalan CPU dalam khususnya algoritma round robin ya. Nah, sebagai contoh seperti soal berikut ini. Nih, kan ya. Ada 5 buah proses, ada A, B, C, D, E. Ya, 5 buah proses ini sudah saya langsung urutkan ya. Langsung sudah saya urutkan di sini yang di mana ya proses A ada 0 dia datang. Nah, di sini A datang di 0 dan lama prosesnya itu ada 4 milisecond. Dan dilihat dalam soal ini, untuk mencari average waiting time dan turnaround time-nya, di sini kita menggunakan algoritma round robin.
Nah, artinya apa? Berarti di sini kita harus menjalankan prosesnya. Berarti di sini itu dengan berdasarkan kuantum waktu, ya. Dari soal yang sudah diberikan di dalam ini tadi, itu kuantum waktu yang dijalankan dalam setiap proses itu adalah 2 milisecond. Berarti ya, di dalam hal di sini akan ada jeda waktu ya untuk pelayanan proses yang berikutnya setelah 2 milisecond ya. Nah, misal contoh seperti ini. A jalan ya di 0. Ya, berarti dia akan tiba duluan. Maka A dilayani ya kan ya. Setelah A dilayani dari 0 ya 1 2 maka di sini ini diabaikan tetap. Dia tetap mengabaikan, tidak memperhatikan apapun seperti algoritma sebelumnya ya. Nah, nanti dia tetap jalan dari 0 sesuai dengan kuantum waktunya karena di sini lama prosesnya 4. Berarti dari 0 dia datang dan dia akan berjalan sebanyak kuantum waktu yaitu 2 milisecond. 0 1 2. Nah, di sini sudah dijalankan 2. Berarti untuk proses A itu masih menyisakan proses yaitu 2 milisecond. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yang akan dijalankan adalah proses B ya. Proses B dijalankan dari mulai 1 tadi seharusnya dia sudah mulai di 1. Namun karena di dalam hal di sini tadi A dilayani terlebih dahulu, tidak sampai tuntas tapi dijalankan berdasarkan waktu. Berarti dari 0 dia melompat ke 2. Berarti B-nya tadi itu akan mulai dilayani itu di 2 milisecond. Di 2 milisecond, ya, kuantum waktunya 2. Kebetulan saja di sini ya, untuk lama proses dari B atau burst time dari B itu 2. Sehingga dia prosesnya langsung habis karena apa? Kuantum waktu di sini diberikan adalah 2. Nah, itu ya. Itu ya dalam proses untuk algoritma penjadwalan round robin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih kurang paham dari apa yang dijelaskan tadi, silakan simak video berikut ini, video simulasi. Round robin. Penjadwalan prosesor round robin. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai, maka akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Langkah pertama, seperti biasa kita jumlahkan dulu semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Nah, setelah dijumlahkan, maka didapatlah lama proses keseluruhannya, yaitu 22. Selanjutnya, kita buat kolom berjumlah 22 sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Di soal ini memiliki kuantum sama dengan 2, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan kemudian sisanya akan mengantri. Di proses 1 ini memiliki burst time 5. Proses 1 berjalan selama 5 milisecond. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan 2 milisecond saja dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P1 yaitu 3, karena burst time-nya 5 dan baru berjalan 2. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Sisa pada P2 yaitu 1, karena burst time-nya 3 dan yang baru berjalan yaitu 2. Maka sisanya 1 yang mengantri untuk proses berikutnya. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantumnya 2 dan burst time pada P5 adalah 6. Maka sisanya yaitu 4 milisecond yang akan mengantri di proses berikutnya. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 1 milisecond dan proses P4 akan langsung habis karena burst time-nya hanya 1 milisecond saja. P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu start time pada P4 yaitu 6 dan finish time-nya yaitu 7. Kemudian respon time pada P4 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan ST dikurang AT. Jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4.